Yesus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Nah, udah lama gak ketemu Ibu Yohana. Hari ini Ibu Yohana akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-41 sampai 56. Panjang ya, tapi nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Full, jangan sampai enggak. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan anugerah sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Ibu Yohana ingin menyampaikan firman Tuhan yang super luar biasa. Apa ayo? Nah, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-44. Ayo, dibuka dulu Alkitabnya. 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ayo, baca sama-sama ya. Kata aku ini diganti namamu. Nama adik-adik semua. Yo, siapa namanya ini? Ada Jonathan, ada Marta, ada Jane, ada Raymond, ada Kenji, ada Elo, ada Nikita. Ayo, ada Nia, Ligan. Wah, murid-muridnya Ibu Yohana banyak ya. Aduh, ada siapa lagi ya? Sampai banyaknya. Ayo, ganti namamu sendiri ya. Tadi ayat 44, kata aku diganti namamu sendiri. Nah, Ibu Yohana akan contohkan ya. Yohana hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Nah, sekarang adik-adik 1, 2, 3. Hebat. Kita berafirmasi. Afirmasi itu artinya berbicara dengan iman dan akan melakukannya. Nah, kenapa kita harus berpegang firman Tuhan? Sekarang gini, Ibu Yohana tanya. Adik-adik tahu Google Map nggak? Tahu ya? Misalnya papa, mama mau pergi kemana, adik-adik mau pergi kemana sama papa, mama. Oh, nggak ngerti jalan nih. Pakai Google Map. Nah, Google Map-nya ada yang berbicara gini. Jalan terus 300 meter, belok ke kiri gitu kan. Ada yang bilang gitu ya? Ada. Terus ada juga yang bilang dari lampu merah terus belok ke kanan 300 meter gitu kan ya. Oh, suaranya nggak kayak Bu Yohana ya, tapi itulah namanya Google Map. Google Map itu ada yang berbicara seperti itu karena kalau nyetir kan nggak bisa nonton, oh gini ya, nanti nabrak gitu kan ya. Tapi ada juga yang bisa melihat, oh ini ada warnanya, kita harus ke sana, harus ke sini. Waktu Ibu Yohana dan Papa Jen pergi ke Cianjur, kita nggak ngerti jalan, kita pakai Google Map. Kadang-kadang Google Map itu buat salah jalan. Ada banyak kasus ya. Tapi ke sebagian besar Google Map itu menolong kita untuk mengetahui jalan-jalan yang sebenarnya belum kita lalui. Gitu. Apalagi Bu Yohana nggak ngerti jalan Bandung, padahal di Bandung sudah hampir 8 tahun, tapi Bu Yohana nggak ngerti jalan gitu. Oh, pakai Google Map nih gitu kan. Itu sangat menolong karena Google Map itu yang ngerti jalan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan adik-adik semua, terkadang hidup ini misteri. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini masih hidup, kita dengar kabarnya sudah meninggal. Hari ini baik-baik saja, loh tiba-tiba kebakaran gitu kan. Hari-hari ini mungkin hari ini kaya raya, dalam sekejap mata bisa jadi miskin. Nah, ini namanya rahasia hidup. Bagaimana kita harus mengatasinya? Makanya Ibu Yohana tadi mengajak adik-adik semua untuk membaca ayat yang ke-44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Kenapa? Ayat selanjutnya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Lega. Jadi kalau adik-adik sesek gini kan, kalau diikat sesek, tiba-tiba dilepas, lega. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang menuntun adik-adik hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup penuh dengan damai sejahtera.
Kenapa ya? Kok bisa ya? Begini Ibu Yohana contohin. Saat adik-adik sedih yang diajarkan oleh mama papa apa? Menangis, meraung-raung, tantrum, lempar barang. Ya, enggak. Pasti minta ayo doa biar hatinya tenang. Saat berdoa, selesai. 1 menit, 2 menit. Kok belum tenang ya? 3 menit, 4 menit. Udah tenang. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam diri adik-adik memberikan ketenangan. Saat adik-adik mengalami sesuatu masalah yang susah di sekolah, misalnya pelajaran yang susah gitu kan. Oh ya, mulai berdoa. Dalam nama Yesus aku bisa gitu kan. Oh, tiba-tiba bisa. Nah, hidup bersama Tuhan adalah hidup yang bergantung pada pencipta kita, pemilik hidup kita. Saat kita bergantung pada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan membukakan jalan. Kalau adik-adik tidak berpegang pada Tuhan, bagaimana adik-adik ngerti itu bagus atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak? Adik-adik tahu nggak namanya barang palsu sama barang asli? Bagaimana bedanya? Baju bagus sama baju nggak bagus bahannya. Pasti adik-adik akan membedakannya dengan merabanya ya. Karena adik-adik sudah pernah megang barang asli, jadi adik-adik ngerti barang palsu. Kalau adik-adik sering belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, adik-adik pasti ngerti itu mana ajakan palsu, mana ajakan yang benar. Kalau adik-adik diajak belajar bicara kotor, ayo ke sana yuk gitu. Oh jangan di sana kan begini nggak apa-apa, kamu nggak keren gitu kan. Tapi adik-adik tetap bilang nggak mau di situ tempatnya nggak bagus gitu kan, nggak baik, nggak benar, nanti mama papa marah. Kalau adik-adik punya pengertian yang benar firman Tuhan, adik-adik ngerti bagaimana harus menjawab. Nah, nanti adik-adik baca ya, di situ diajarin. Kalau kita punya firman Tuhan dalam hidup kita, kita ngerti bagaimana menjawab orang yang julid sama kita, yang mengajak kita ke jalan-jalan yang tidak benar. Kalau dari kecil adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik akan tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan. Adik-adik akan mulai menghindari jalan-jalan yang salah. Adik-adik akan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Masih ingat waktu Tuhan Yesus memikul salib itu ke Golgota? Dia memikulnya walaupun berat, walaupun susah, walaupun sakit, walaupun sepertinya tenaganya gak ada, tetapi dia bertanggung jawab sampai ke puncak. Itu demi adik-adik dan ibu juga, untuk kita semua. Karena korban Kristus sudah ada dalam kita, kita harus menghormati hidup kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga mulut kita untuk tetap berkata-kata baik. Jaga mata kita tetap harus melihat hal-hal yang baik. Kalau adik-adik sudah diberikan memegang handphone, hati-hati. Handphonemu itu harus menjadi handphone berkat. Yang kamu lihat adalah hal-hal yang positif, jangan hal negatif. Ketikanmu, postinganmu harus menjadi postingan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mengerti? Jadilah terang, jadilah berkat, jadilah garam di tempat engkau saat ini tinggal. Mengerti? Oke. Kalau adik-adik mengerti, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang berpegang teguh pada firman Tuhan. Ajari kami untuk tidak melakukan keinginan kami sendiri, tapi kami mengandalkan keinginan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Salam abad Tuhan anak, Tuhan Yesus memberkati.